Siapkan dulu lagi kitab saudara. Liga. Baca dulu Amsal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16. Liga baca. Dari Amsal pasal 26 ayat 16. Nanti kita saudara bisa paham. Ya, jadi ini ciri-ciri orang yang malas. Yang harus saudara jauhi. Ya, Amsal 26 ayat 16. Eh, Bentar, Pak. Langsung. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari dia menjawab bijaksana. Baik. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak. Apa artinya ini? Orang ciri orang malas itu saudaraku. Yang pertama adalah sokoi orangnya. Apa maksudnya Pak Tony sokoi? Sok tahu atau sok tahu. Karena dia selalu menganggap dirinya hebat, pinter, cerdas. Padahal bodohnya minta ampun. Maka saudara harus menjauhkan diri dari cara berpikir sok tahu. Ya. Dalam pengertian lain, ciri orang yang malas itu adalah orang yang senang banyak ngomong, tapi no action. Artinya apa? Nihil tindakannya. Istilah ini saya sering pakai dengan singkatan NATO. Apa itu NATO? No action only. Ini ciri orang yang malas. Biasanya kalau dalam forum-forum rapat panitia, tipe orang pemalas seperti ini adalah hanya bisa jago ngomong, hanya bisa kasih banyak ide, tetapi tidak satu pun ide ataupun juga omongannya bisa dipraktekin. Karena kenapa? Karena malas. Maka jauhkan sifat yang pertama ini dari saudara. Ya, itu tadi terlalu banyak omong tapi tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Orang ini kalau ditanya, ya kalau kamu mau lulus bisa berapa tahun targetmu? Wah, 3 tahun, cepat sekali jawabnya, nggak mikir dia. Tapi setelah memulai perkuliahan semester 1 dan nggak kelihatan lagi dia. Rasa saudara hindari menjadi orang yang terlalu banyak ngomong. Hindari menjadi orang yang terlalu banyak janji. Karena kenapa? Karena berpotensi nanti saudara hanya janji-janji manis. Terlalu banyak ngomong, tapi minim bekerja, minim belajar, minim berbuat, minim bertindak. Dan Tuhan tidak suka orang yang apa yang hanya cuma ngomong, tapi tidak bisa banyak bekerja, berbuat, dan berkarya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, saudara. Ya, baik, siapkan dulu Alkitabnya. Rowli. Amsal 18 ayat 9. Rowli yang baca ya. Amsal 18 ayat yang ke-9. Ciri kedua, orang yang malas. Orang yang Orang yang bermalas-malas dalam bermasalah pekerjaannya dalam pekerjaannya mudah sudah menjadi si perusak. menjadi perusak. Baik. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Saudara tahu yang suka merusak itu adalah pekerjaannya si bolis. Sekali lagi ya. Yang suka merusak itu adalah pekerjaannya si bolis. Si bolis itu sama dengan artinya iblis ya, jangan bingung.
Artinya orang yang malas itu adalah saudara dekat dari yang namanya sibolis atau iblis. Jadi dari Amsal pasal 18 ayat 9 kita dapat simpulkan ciri kedua orang yang malas adalah orang yang tidak suka bekerja atau tidak suka belajar atau tidak tekun melakukan segala sesuatu yang sudah ditugaskan kepadanya. Contoh, saya sudah berkali-kali singgung di awal tadi. Saudara kan sudah dibiayai oleh orang tua saudara kan merantau di Pulau Jawa dengan tujuan supaya saudara full mikirin pelajaran dan perkuliahannya. Lalu saudara juga dibayari uang kos, uang kuliah, uang makan. Kan saudara-saudara difasilitasi orang tua saudara. Tapi saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara. Yaitu apa? Tidak mau belajar, tidak mau kuliah, tidak mau hadir kuliah, tidak mau datang ke kampus dengan tekun dan konsisten. Ini adalah ciri orang malas, saudara. Maka sekali lagi, Amsal pasal 18 mengingatkan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya menjadi saudara dari si perusahaan. Itu yang saya katakan tadi. Orang yang malas, mahasiswa yang malas, ya, seorang yang malas itu saudara dekat dari si bulus itu. Bukan saudara dari Tuhan itu, bukan saudara. Nah, sudah barang tentu saudara, maka mulai hari ini, karena dikatakan bahwa si perusak itulah karya pekerjaan dari si bulus, maka jauhkanlah dirimu dari kebiasaan malas, supaya saudara tidak menjadi 11-12 dengan si bulus itu sendiri. Orang yang malas, saudara, adalah seseorang yang sedang dilanda, dikuasai, bahkan dikendalikan dan diperang oleh simbolis atau iblis untuk tidak suka belajar, tidak suka bekerja, tidak suka melakukan tugasnya dengan baik. Ini ciri kedua orang yang malas. Jadi jangan saudara menganggap bahwa malas itu sesuatu yang biasa, bisa membahayakan. Bahkan lebih berbahaya, ya, kemalasan ini dari virus kemalasan ini daripada COVID-19. Saudara tahu, COVID-19 sudah ditemukan vaksinnya. Dan karena itu kita sudah divaksin 1, 2, 3, kan begitu. Dan akhirnya kita boleh melewati masa pandemi. Tapi saudara tahu, banyak orang yang pulih dan sembuh menghadapi pandemi COVID-19, tapi masih lebih banyak lagi orang yang dikuasai dan dikendalikan oleh yang namanya virus kemalasan. Apakah dia pelajar, apakah dia mahasiswa, apakah dia pekerja, apakah dia profesional, apakah dia pengusaha, apakah dia suami, apakah dia istri. Hati-hati dengan kemalasan ini. Tidak suka bekerja, apalagi belajar dan melakukan segala aktivitas yang lain. Tidak suka. Itu ciri yang kedua dari si pemalas. Modesta. Baca 1 Timotius 1 ayat 6. 1 Timotius 1 ayat 6. Ciri yang ketiga dari orang yang malas, ya. Dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-6, Modesta baca. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Baik. Di sana dikatakan saudara, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Apa artinya? Ciri yang ketiga orang yang malas adalah tidak pernah membuat perencanaan, tidak punya target dalam hidupnya, tidak punya tujuan dalam hidupnya, atau dalam istilah nilai tidak punya planning. Contoh konkretnya, sudah jadi mahasiswa, tapi nggak punya target. Setiap semester itu IPK-nya harus dapat berapa, nggak punya target dia. Udah yang penting status saya jadi mahasiswa.
Ya, itu contoh ketiga dari orang yang malas. Tidak punya perencanaan, artinya tidak punya target. Sudah datang dari kampung, merantau di Pulau Jawa, lalu mendaftar dari mahasiswa, tapi tidak punya rencana. Setiap semester itu mau dapatkan IPK berapa. Dan lulus itu harus tahun berapa, semester berapa. Nggak punya dia. Maka dikatakan di sini tidak ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Saya jadi ingat tetangga saya dulu di kampung, saudara. Saya waktu itu masih SD. Saya punya tetangga, ya, dia dikuliahi oleh orang tuanya kuliah di Pulau Jawa. Ya. Dan waktu itu, saudara, dia nggak pernah kasih laporan ke orang tuanya. Berapa IPK dia setiap semester. Sampai akhirnya orang ini menyelesaikan, sampai akhirnya orang ini, ya 11 tahun menyelesaikan kuliah S1-nya. 11 tahun itu saudara bayangin. Sudah 11 tahun pun nggak lulus-lulus, saudara. Maka waktu itu saya berpikir sebagai seorang anak SD, apakah memang jadi mahasiswa itu kok begitu lama ya? Itu ada pikiran saya waktu itu. Kok sampai 11 tahun? Nggak lulus-lulus gitu kira-kira. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Oh, di kampus di mana dia kuliah. Dan akibatnya apa? Dia pulang kampung. Dan akhirnya dia menjadi tani. Kenapa itu terjadi, saudara? Karena dia tidak punya perencanaan, tidak punya target setiap semester, setiap tahun dalam studinya dan masa depan. Maka untuk itu, saudara, pastikan saudara harus punya target semester kemarin berapa IPK saudara, berapa yang lulus dan berapa yang tidak lulus. Lalu saudara masuk semester baru lagi sekarang ini targetkan. Ya, saudara harus punya IPK berapa dan tahun berapa saudara harus lulus. Supaya saudara terhindar dari ciri orang yang malas. Sama juga seseorang. Seorang orang tua yang tidak punya perencanaan dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya. Yang penting sudah jadi orang tua. Atau dia pakai istilah yang penting saya sudah hidup, yang penting saya masih hidup. Itu juga adalah ciri orang yang malas. Kalau saya dulu kuliah semester 1, saudara, selalu saya punya target. Ya, semester 1 itu harus lulus semua mata kuliahnya semester 2 dan sebagainya. Dan juga saya sudah punya target di semester 1, harus lulus paling lama 4 tahun. Dan semuanya itu tercapai tepat waktu. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya tidak mau jatuh di dalam sanksi. Leonardus, baca Amsal bersama ayat 10 sampai 11. Ciri keempat dari orang yang malas. Amsal 6 ayat 10 sampai 11. Leonardus baca. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi berbaring, maka datanglah kemiskinan kepada seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang Dikatakan dalam ayat ini, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Semuanya sebentar lagi, sebentar lagi. Dalam artian apa? Ini kan seringkali dalam praktek itu. Ya, sudah tahu kuliah, tapi selalu pakai kata nanti. Sudah tahu kapan waktunya mengumpulkan tugas, tapi masih pakai kata nanti. Sudah tahu
Besok itu udah ujian, tapi saudara masih pakai kata nanti. Orang yang suka memakai kata nanti, 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 nanti adalah ciri orang yang malas. Dan saudara tahu apa akibatnya ya 11? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbuk dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Artinya orang yang malas akan mengalami kesulitan dalam studinya dan juga jangka panjang dia akan mengalami kemiskinan demi kemiskinan. Seorang mahasiswa yang malas akan miskin pengetahuannya, miskin ilmunya, miskin pengalamannya. Saudara tahu ujung dari kemiskinan itu semua apa? Miskin juga lulusnya. Artinya apa miskin juga lulusnya? Nggak lulus, saudara. Dan berarti yang kepada apa? Miskin secara ekonomi, penghasilan, dan lain sebagainya. Maka karena malas. Maka kalau kita menyimpulkan ciri keempat daripada orang yang malas adalah orang yang selalu lebih suka menyerah terhadap keadaan. Itu ciri keempat dari orang yang malas. Karena selalu pakai kata nanti. Atau pakai istilah apa? Kapan-kapan. Kalau saudara sering memakai kata nanti, kapan-kapan, pertanyaannya, mulai dari mana? Mulai dari kapan saudara akan menjadi orang yang rajin? Mulai dari kapan saudara akan menjadi orang yang berhasil? Tidak akan pernah rajin dan berhasil karena saudara sedang selalu memakai kata nanti, kapan, kapan aja. Dan ini adalah salah satu penyakit terbesar dari para mahasiswa, termasuk juga manusia di dunia ini. Karena selalu senang memakai kata nanti atau kapan-kapan. Maka saya katakan dari, kalau saudara terbiasa memakai kata nanti atau kapan-kapan, ya sudah. Jangan salahkan dosenmu, jangan salahkan gurumu, jangan salahkan Tuhan. Kalau saudara udah lulusnya nanti. Nanti itu maksud apa? Setelah DO. Kalau saudara suka memakai kata nanti, kapan-kapan, jangan salahkan Tuhan. Kalau akhirnya juga hidup saudara di kemudian hari menjadi serba susah, serba sulit, serba kekurangan, dan juga serba melarat dan miskin. Wajar kalau saudara harus menuai, kalau saudara harus memetik itu, kan saudara yang memulainya dengan memakai paham istilah apa? Nanti. Maka buang istilah kata nanti. Tapi bangun sebuah prinsip dalam pikiranmu. Lakukan, kerjakan satu. Jangan pakai kata nanti atau kapan. Saudara, makna lain daripada ciri yang keempat orang yang malas ini selalu menyerah. Artinya apa, saudara? Ya, tidak berani menghadapi risiko. Tidak berani menghadapi tugas dan tanggung jawab. Saya sering katakan kepada saudara, sebagai saudara bertambah umur, jangan berharap, jangan bermimpi tantangan dalam studimu, dalam hidupmu makin mudah. Enggak ada itu. Karena kan umur saudara kan bertambah. Pertambahan umur itu pasti juga akan diimbangi dengan apa? Bertambahnya tantangan, masalah, dan pergumulan. Maka dengan demikian, jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Semakin bertambah senior saudara, semakin bertambah tinggi statistik saudara, jangan makin bertambah mudah menyerah. Mengapa? Karena banyak tantangan, persoalan, pergumulan saudara hadapi, itu justru sesuatu hal yang positif.
Kalau makin bertambah susah, karena saudara juga sudah dikasih oleh Tuhan makin bertambah semester, makin bertambah semester kan, maka jangan menyerah. Tidak ada orang yang gampang menyerah pada keadaan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Gak ada. Nggak ada pengusaha yang sukses menjadi, nggak ada seorang pemimpin yang sukses dengan sendirinya. Kalau dia punya mentalitas gampang dan mudah menyerah, nggak ada. Hindari ciri yang keempat, orang yang malas, selalu suka, gampang atau mudah menyerah pada keadaan. Ciri yang kelima, Maria baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Maria yang baca 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Oke. Baik, ada yang lain yang sudah mendapatkan, boleh. Silakan. Ada yang lain yang sudah lebih dulu mendapatkan, boleh dibaca 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, ia makan. Ayat 11, kami katakan ini kepada karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak terdirinya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Baik. Jadi yang kelima, dari orang yang malas adalah tidak mampu membuat perencanaan dengan baik. Tetapi firman tadi dari 2 Tesalonika 3 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya begini, saudara. Kalau saudara malas belajar, malas berpikir, malas ibadah, malas berdoa, malas baca firman, malas mempraktekkan firman Tuhan, malas kuliah, dikatakan di sini, saudara, ya wajar kalau nanti di kemudian hari saudara akan sulit dapat pekerjaan. Atau sulit mendapat makan, minum, rumah, bahkan sulit dapat jabatan. Karena kenapa? Karena malas. Nah, untuk itu saudara perlu membuat rencana di dalam hidup saudara dan juga rencana dalam studi saudara. Maka ada peribahasa yang mengatakan begini, saudara. Ya, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Sesuatu hal yang wajar kalau waktu menjadi mahasiswa, kalau waktu menjadi pelajar, kita harus berjuang keras, berusaha keras. Karena apa? Impact atau dampak dari perjuangan saudara, kerja keras saudara, usaha saudara pasti akan membuahkan, akan menghasilkan kesuksesan dan keberhasilan. Kata di situlah perlu kita berjuang, perlu kita berusaha sejak dini. Ada satu moto yang selalu saya taruh dalam hati dan pikiran saya dulu waktu jadi mahasiswa S1 seperti saudara. Saya lahir dan besar di kampung. Saya mengalami, saya juga merasakan betul susahnya hidup di kampung. Makan tidak makan, minum tidak minum, minum tidak minum. Bahkan saudara, saya mengalami betul juga susahnya untuk sekolah.
Karena waktu itu saya sekolah, itu sekolah dari rumah saya itu jauh, saudara. 5 sampai 10 kilometer. Dan dia ada kendaraan. Pulang dari sekolah. Tidak ada waktu untuk tidur siang. Tapi saudara tahu, pulang dari sekolah itu bukan pulangnya ke rumah, tapi pulangnya ke sawah. Apa yang pulang ke sawah itu bukan untuk tidur siang. Ya, sengaja orang tua saya itu bawa makanan, bawa bahan makan siang itu ke sawah. Tujuannya apa? Kalau pulang ke sekolah langsung ke sawah cepat-cepat, belum dapat makan. Tapi saudara tahu, kalau kami sudah selesai makan di sawah, tidak langsung pulang ke rumah, lalu langsung tidur ke rumah, enggak. Langsung ikut nyampur di sawah. Itu saya taruh di hati dan pikiran saya waktu saya kuliah seperti saudara di Jakarta. Tahun 90, iya. Maka saya rekam, saya ingat baik-baik itu, dan saya jadikan itu menjadi pendorong. Nah, saya nggak mau lagi menjadi, ya, saya nggak mau lagi bertanya seperti dulu. Saya nggak mau lagi mengalami kesusahan dan kesulitan seperti dulu makan, minum, bahkan juga beli pakaian. Maka itu salah satu faktor yang menggerakkan saya di waktu mahasiswa, saudara. Untuk apa? Saya selalu semangat, saya selalu suka, saya selalu senang apa? Belajar, kuliah, mengerjakan tugas, ibadah, baca firman Tuhan, berdoa, mempraktekkan firman Tuhan. Pertanyaannya, doa dan hasil usaha dan perencanaan saya itu berhasil nggak? Berhasil, saudara. Hasilnya apa? Saat ini saya nggak perlu menjadi orang, saat ini saya nggak perlu bertani lagi. Saat ini saya nggak perlu lagi mengalami kesusahan dan kesulitan untuk mendapatkan makan dan minum. Jadi saya katakan kepada saudara, tinggalkan jauh-jauh ciri-ciri kemalasan ini, supaya misalnya saudara lebih baik di masa yang akan. Friska, Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 10. Friska, Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 10 saja. Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilalah engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Baik, jadi yang keenam, orang yang malas dari Amsal pasal 6 ayat 9 sampai 10. Jadi dikatakan, ya, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ini artinya apa? Orang yang tidak menghargai waktu. Orang yang tidak mengelola, mempergunakan, memanfaatkan waktu yang sudah Tuhan kasih. Karena dikit-dikit yang ada di hati dan pikirannya apa, saudara? Ngantuk, ya, lipat tangan, berbaring, tidur-tiduran, ya. Itu kan artinya tidak menghargai waktu, saudara. Melipat tangan apa artinya? Tidak mau memakai tangannya untuk apa? Mengerjakan tugasnya, membaca bukunya. Itu artinya apa? Melipat tangan. Dikit-dikit tidur. Ini hati-hati saudara, anak kos nih. Orang tua saudara kan tidak mengawasi saudara 24 jam kan? Nggak usah jadi anak kos deh. Saudara yang sudah dewasa seperti ini nggak punya waktu lagi orang tua saudara untuk melotot saudara 24 jam. Ya, hati-hati tuh. Ya, karena kenapa? Orang yang tidak menghargai waktu adalah ciri orang yang malas. Saudara, saya sering kasih penjelasan. Ya, definisi dan makna dari waktu. Yang pertama, waktu adalah hidup. Artinya begini, waktu saudara lahir ke muka bumi ini, itulah hari pertama
saudara hidup. Maka waktu Tuhan memanggil saya saudara dari dunia ini, itu adalah akhir dari kehidupan saudara. Artinya apa? Kalau saudara mempergunakan kesempatan hidup di dunia ini malas-malasan, ya sudah, berarti kesempatan hidup saudara sudah terbuang sia-sia. Makna dan arti yang kedua dari waktu adalah peluang. Sekali lagi, waktu saudara lahir ke dunia ini, itu adalah awal mula peluang saudara mencapai, mencari, mengerjakan, dan bahkan juga mempersiapkan diri saudara menjadi orang yang akan berhasil di kemudian hari. Lalu kalau saudara dipanggil oleh Tuhan dalam usia 100 tahun, itulah akhir daripada peluang atau kesempatan saudara untuk meraih prestasi yang lebih besar. Maka implikasi saudara tahu, 1 detik saudara malas, berarti akan melahirkan kemalasan yang kedua menjadi 1 menit. Dari 1 menit saudara malas, berarti saudara nanti akan didorong lagi untuk malas menjadi 1 jam, bahkan menjadi 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Implikasinya, kalau saudara malas memanfaatkan hidup saudara, ya berarti kesempatan saudara menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, menjadi pemimpin atau menjadi leader, menjadi pengusaha, akan terbuang sia-sia. Yang terakhir, arti dan makna dari waktu adalah pertanggungjawaban. Waktu saudara lahir di dunia ini, itulah awal mula saudara harus mempertanggungjawabkan diri saudara. Dan waktu Tuhan memanggil saudara, itulah akhir daripada pertanggungjawaban yang harus saudara pertanggungjawabkan kepada. Apa arti? Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, Tuhan selalu mencatat seberapa banyak waktu yang sudah saudara pergunakan itu. Saudara manfaatkan dengan belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, kuliah sungguh-sungguh, dan juga kalau saudara sudah bisa bekerja sungguh-sungguh, berusaha, berbisnis, berkarir dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saudara dengan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Berapa banyak yang saudara manfaatkan untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan. Maka jauhkan ciri yang keenam dari orang malas, yaitu tidak menghargai waktu. Jadi Amsal pasal 18 ayat 19. Amsal 18 ayat 19, ya, yang dibaca, ciri yang ketujuh dari orang malas. Oke. Amsal 18 ayat 9 19 atau 9, Pak? 9. Oh, 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ciri orang yang malas yang ketujuh adalah tidak tuntas dalam menyelesaikan, dalam menuntaskan, dalam mengerjakan pekerjaannya, tugasnya, dan tanggung jawab. Dia suka menunda-nunda. Itu ciri yang ketujuh dari orang malas. Tidak tuntas dalam menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya, dan tanggung jawab. Contoh, jadi D3 kan 3 tahun. Tapi nggak tuntas menyelesaikannya sampai lulus D3. Jadi S1 kan 4 tahun. Tapi nggak clear. Nggak selesai. Kenapa? Karena malas. Akibatnya apa? Karena suka menunda-nunda. Contoh kedua, setiap mata pelajaran atau dari setiap mata kuliah ada tugas saudara.
Tapi saudara tidak pernah tuntas mengerjakan tugas-tugas itu. Tidak pernah sungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan PR itu, saudara. Ada dalam kategori itu, saudara. Saudara sudah menjadi saudara dari si perusak atau si pemalas. Itu siapa? Simbolis tadi, saudara. Dalam pekerjaan, saudara dikasih kepercayaan mengerjakan satu proyek. Tapi mengerjakannya pun tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Kenapa? Selalu pakai kata istilah nanti atau kapan-kapan. Orang yang tidak tuntas menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab atau tugas atau studinya tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah berkata oleh Tuhan. Maka jauhkan diri saudara dari sifat atau ciri yang ketujuh orang yang malas, tidak tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus, saya selalu punya prinsip dari dulu. Kalau saya ada tugas, kalau saya ada tanggung jawab, kalau saya ada tugas, ya PR itu harus saya kerjakan hari itu. Walaupun mungkin dikumpulkan baru bulan depan. Saya selalu pakai prinsip itu. Kenapa? Karena saya tidak mau menjadi orang yang malas. Yang tadi, orang malas itu adalah saudaranya simbolis, yaitu si perusak. Ini penting, saudara. Maka dengan demikian, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda-nunda menyelesaikan tugas. Walaupun mungkin baru dikumpulkan bulan depan. Jangan lupa. Kalau saudara kerjakan, hari itu, detik itu. Artinya apa? Tidak menjadi beban pikiran bagi saudara. Karena kenapa? Kan sudah saudara kerjakan. Kalau saudara kerjakan, hari itu, saat itu, detik itu. Ya, tugas itu, tanggung jawab itu. Saudara siap mengerjakan pekerjaan yang lain, tugas yang lain. Maka dalam hal ini, saudara, jauhkan diri saudara dalam menuntaskan setiap pekerjaan. Jadi sekali lagi, kalau waktu masih belajar, kalau waktu jadi mahasiswa, saudara suka menunda pekerjaan alias tidak tuntas melakukan menyelesaikan tugas PR saudara, itu nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk waktu saudara bekerja di perusahaan. Saudara akan menjadi orang yang suka menunda pekerjaan dan tanggung jawab. Dan ujungnya apa? Ya, saudara akan di PHK, akan diberhentikan oleh pihak perusahaan. Dan sulit hari-hari ini mencari pekerjaan. Ya, nah itu saudara perlu pahami itu. Ya, nah ciri yang berikutnya, ya, selalu hidup dalam perasaan takut. Amsal pasal 22 ayat yang ke-13. Takut mencoba, takut memulai, takut mengerjakan, takut menuntaskan. Itu ciri orang malas itu dikatakan dalam Amsal pasal 22 ayat 13. Takut. Mau apa-apa, langsung berpikir, kayaknya nggak bisa deh. Saudara, kalau saudara taruh itu dalam pikiran, ya sudah. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara tidak akan pernah bisa. Maka jadilah menjadi seseorang yang senang memulai, yang senang mencoba. Gagal, ya, jauh lebih baik daripada tidak mencoba. Karena dengan saudara mencoba, kan terbuka peluang besar saudara berhasil dibanding daripada gagal. Tidak ada orang sukses, tidak ada pemimpin hebat yang kita bahkan di dunia sekuler yang tidak pernah gagal. Saya ambil contoh dari kita. Rasul Petrus pernah gagal 3 kali. Tapi waktu itu gagal. Apakah Tuhan Yesus langsung mengambil nyawanya? Enggak. Tuhan Yesus berikan kesempatan kepada Petrus untuk bertobat dan berubah. Akhirnya apa? Rasul Petrus menjadi seorang pemimpin yang hebat dan dicatat dalam Alkitab dia menjadi salah satu rasul, menjadi tonggak pendiri daripada gereja mula-mula. Jadi artinya saudara jangan takut mencoba, apalagi kalau saudara coba itu sesuatu hal yang benar.
Jadi kalau ada tugas, kalau ada praktikum, coba jangan takut gagal. Karena bagaimana mungkin saudara bisa tahu, ya bisa berhasil kalau saudara tidak mau mencoba. Maka hilangkan dari diri saudara ciri yang kedelapan dari orang yang malas itu apa? Selalu hidup di dalam perasaan melakukan atau mencoba atau menuntaskan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada. Nah dia, Amsal pasal 21 ayat 25 sampai 26. Nah dia baca, ciri ke-9 dari orang yang malas. Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Amsal 21 ayat 25 sampai 26. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Baik. Jadi orang yang malas yang ke-9 adalah selalu hidup dalam dunia hayalan. Selalu hidup di dalam dunia mimpi. Selalu hidup di dalam dunia angan-angan. Amsal 21:5 jelas mengatakan si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Contoh konkret daripada selalu hidup dalam dunia hayalan atau angan-angan ini, saudara, adalah orang yang senang bercita-cita tinggi, tapi tidak pernah melakukan tindakan, melakukan action dalam mencapai cita-citanya. Misalnya, dia ingin lulus 4 tahun dengan nilai IPK di atas 3, tapi nggak pernah kuliah, nggak pernah kerjain tugas, nggak pernah belajar, nggak pernah persiapan ujian. Maka mimpinya, angan-angannya, hayalannya lulus cepat dengan IPK di atas 3, omong kosong. Itu contoh dari ciri ke-9 dari orang yang malas, selalu hidup dalam hayal. Contoh lain, dia selalu berhayal ingin suatu saat menjadi pengusaha sukses, menjadi orang kaya, punya rumah besar, punya mobil yang luar biasa bagus. Tidak pernah bekerja, tapi nggak pernah berusaha, juga nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah juga melayani, bahkan nggak pernah juga beribadah. Bagaimana mungkin mimpi-mimpi menjadi pengusaha, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, punya rumah mewah, mobil bagus menjadi kenyataan? Nggak ada itu, saudara. Karena itu hanya sekedar hayalan atau angan-angan alias mimpi kosong. Jaga diri saudara dari ciri ke-9 dari orang malas ini, saudara. Saudara, terus saya simpulkan dalam sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga terkemuka yang bernama Pew Institute. Mereka ini pernah melakukan survei terhadap ribuan responden. Kemudian perjalanan hidup responden itu, orang diwawancarai, dilacak perjalanan hidup mereka selama 30 tahun. Jadi mereka terus mengikuti perjalanan hidup setiap orang mereka wawancarai selama 30 tahun. Melalui data pendapatan, perjalanan hidup dari ratusan responden atau orang-orang yang diwawancara itu dilacak,
apakah mereka benar-benar bisa mengubah nasib mereka atau tidak. Dari ratusan ribu responden atau orang yang diwawancara yang diikuti perjalanan hidupnya selama 30 tahun, saudara. Hanya 30% orang yang berhasil mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik atau lebih sejahtera karena berusaha untuk rajin. Ini apa? Dari 1.000 orang responden atau orang yang diwawancarai, yang diikuti perjalanan hidup mereka selama 30 tahun, hanya 30 orang. 300 orang dari 1.000 orang. Hanya 300 orang dari ribuan, dari 100.000 orang tadi yang berhasil meraih kesuksesan dalam studinya, dalam pekerjaannya, dalam hidupnya, dalam bisnisnya. Hanya cuma 300 orang dari 1.000 orang. Yang kalau dibandingkan dengan persentase, hanya cuma 30%. Sedangkan 70% alias 700 orang dari 1.000 orang misalnya gagal. Mereka menjadi pengusaha yang sukses, pemimpin yang sukses, pejabat yang sukses, gagal. Bahkan yang 700 orang atau 70% tadi hanya memiliki pendapatan penghasilan pas-pasan. Apa artinya pas-pasan? Makan minum pas-pasan. Dan bertinggal pas-pasan. Saudara tahu itu masalahnya yang 70% atau 700 orang ini, mereka tidak mau keluar dari kemalasan. Mereka tetap nyaman memelihara hidup dalam kemalasan. Saya mau kasih contoh hasil survei ini dalam konteks mahasiswa. Dari setiap angkatan, saudara, yang sama-sama masuk kuliah dari mahasiswa sejak dari semester 1 tahun, misalkan 100 orang. Kadang-kadang hanya cuma 30% di antara saudara yang lulus. 3 tahun atau 4 tahun. 70% ya. Terkatung-katung. Itu terjadi kalau di mahasiswa. Teman-teman saya dulu yang seangkatan dengan saya tahun 94 sama. Hanya 30% kok saya termasuk di dalamnya yang kami dulu tepat waktu 70% ya. Lulus belakangan 5-6 tahun bahkan tidak sampai lulus. Dari kami yang lulus 30% tadi saudara juga yang berhasil mencapai karir dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan. Semakin kecil, semakin sedikit. Bahkan teman saya satu angkatan, saudara, ya, hadir saya salah satu dari teman satu angkatan saya yang bisa mencapai puncak dalam studi dan juga dalam karir yang sangat maksimal. Apa kuncinya yang saya pakai? Tinggalkan kemalasan, komitmen untuk menjadi orang yang rajin. Kalau saudara menjadi yang 30%, menjadi orang yang sukses, menjadi orang berhasil. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus katakan dalam hati Tuhan, saya paham kemalasan itu hidup yang berbahaya, menghancurkan, membinasakan hidup saya masa depan saya. Maka hari ini Tuhan, saya sungguh-sungguh mau menjadi seorang yang rajin. Dalam kuliah, dalam belajar, dalam bekerja, dalam berusaha, bahkan dalam berbisnis, bahkan juga dalam amal. Tuhan diberkati. Mari kita berdoa.